Dongeng si kancil mencuri ketimun. Bersama Pada suatu hari, hutan dilanda kemarau panjang. Hutan kini sedang dilanda kemarau panjang. Akibatnya, makanan di sana habis. Sungai pun mengering. Mau tidak mau, binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak terkecuali si kancil. Ia kini bingung untuk mencari makanan. Kemana aku harus mencari makan? Jika bertahan hidup di sini, bisa-bisa aku mati karena kelaparan. Di mana ya tempat yang penuh dengan makanan? Gumam kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Ia berusaha mencari tempat baru. Berharap di sana tersedia banyak makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang penuh dengan timun yang sangat segar. Di sana, timbullah niat si kancil untuk berniat mencuri ketimun di kebun. Melihat timun yang segar di depan matanya, kancil ingin sekali melahap timun-timun itu. Seketika, timbullah ide kancil untuk mencuri timun milik petani. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani. Toh, nanti dia akan menanamnya kembali, ucap kancil dalam hati. Tanpa pikir panjang, kancil pun segera masuk ke dalam ladang. Di sana, ia mulai memakan timun-timun tersebut. Satu persatu ia lahap. Kancil sangat menyukai timun tersebut. Tanpa disadari, kancil memakan timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang sangat senang. Aku tak perlu lagi kesulitan mencari makanan di hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, gumam kancil sambil berjalan pulang. Lalu, si kancil kembali ke kebun tersebut lagi dan lagi. Benar saja, hari-hari berikutnya, kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani. Ia pun memakan timun-timun milik petani. Awalnya hanya sedikit, lama-kelamaan jumlahnya pun bertambah. Kancil selalu pulang dengan hati yang sangat gembira. Tanpa kancil sadari, perbuatannya diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram akibat ulah kancil yang telah mencuri timun dari ladangnya. Ia berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri. Tapi, bagaimana caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir dan mencari ide. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tidak terpakai, taping, dan kelapa. Lalu, ia menyatukan semua itu, membentuknya menjadi orang-orang sawah. Kemudian, ia meletakkannya di ladang timun. Kau akan ketahuan begitu melihat orang-orang sawah ini, gumam petani. Ide cerdik petani menghadapi ulah kancil. Suatu ketika, kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera memakan timun sebanyak-banyaknya. Di perjalanan, kancil membayangkan memakan timun yang sangat enak dan segar. Aku akan membuat perutku kenyang.
agar tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan, ucap si kancil. Ketika sampai di ladang, betapa terkejutnya si kancil mendapati orang-orang yang sengaja menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi. Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi. Waktu demi waktu berlalu, tidak terasa cukup lama ia menunggu di sana. Namun, orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Wah, hebat sekali petani itu. Dia terus sengaja mau menunggu sambil berdiri di sana. Kalau begini, aku tidak bisa makan timun hari ini, pikir si kancil. Kancil yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Jadi, pesan moral yang kita dapat ambil dari dongeng ini ialah jangan mencuri. Tindakan ini bukanlah perbuatan yang baik. Kamu tidak dapat mengambil milik orang lain begitu saja. Pada cerita ini, kancil yang sangat cerdik dalam mencuri pun akhirnya kena jebakan milik petani. Selain itu, sebaiknya kita mencontoh perbuatan kecil. Kecerdikan kancil seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi sesama, bukan digunakan untuk merugikan orang lain. Hanya sekian ya dongeng ibu pada saat sekarang ini. Lain waktu kita lanjutkan. Bye-bye.